kembali kita pada petualangan paling liar, di mana alam difahami dan jutaan rahasianya yang paling tersembunyi diungkap dengan penuh pengertian. Lombok adalah negeri dengan berjuta misteri. Kali ini kami terkesan oleh sebuah nama besar Putri Cilinaya, seorang putri raja masa lalu yang sangat misterius, yang kemudian menjadi penjaga kawasan Bayan hingga kini, dan diyakini bisa muncul kapanpun. Ketika pertama kali saya mendengar ceritanya, saya yakin itu hanya cerita saja. Tapi keyakinan masyarakat begitu kuat akan keberadaannya, saya jadi penasaran untuk mengungkapnya. Siapakah gerangan putri misterius yang sangat dihormati itu? Bahkan orang-orang yang kami jumpai tak berani menceritakan kisahnya dengan sembarangan. Maaf, tidak berani gitu. Maaf, tidak berani saya. Kenapa? Harus izin dulu. Harus izin dulu dengan pemangkunya atau penunggunya. Itu syaratnya. Jadi beliau itu melambangkan atau dia masih memakai pakaian zaman dulu. Kalau di Jawa masih pakaian kembang. Betapa tinggi nilai putri misterius itu di masyarakat Bayan. Dan ini mengusik rasa ingin tahu kami akan sejarah dan keberadaannya. Jadi kalau cerita Datu Keling ini punya anak namanya Mas Panji. Sehingga Datu Keling ini menyampaikan kepada saudaranya, saya punya anak, kalau kamu tidak bisa punya anak. Akhirnya dia bersumbar, suatu saat saya akan punya anak. Ketika punya anak, kisah ini belum sampai disampaikan kepada saudaranya bahwa dirinya punya anak. Sang bayi ini dibawa terbang oleh angin atau puting beliung, sehingga jatuh di suatu hutan, dipungutlah oleh Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Yang Daha ini karena senangnya punya anak gitu. Entah bagaimana itu akhirnya agak lupa dengan janjinya itu, sehingga terjadilah diterbangkan oleh angin, jatuh di sekitar kebunnya disebut Inak Bangkol sama Bangkol yang biasanya kita tanya tidak bisa ngomong, namanya mah anak masih kecil kan ini, nggak tanya identitas kan tidak bisa. Terus apa untuk kita beri nama belum deh. Kita lihat daripada anak-anak ini, ya kita namakan Cilinaya. Menurut cerita, Putri Cilinaya adalah putri Raja Daha yang hilang terbawa angin beliung pada zamannya, yang berjanji akan menyembelih lembu bertanduk dan berkuku emas serta berselimut sutra. Ternyata ia hanya memotong sapi biasa. Dikisahkan, setelah diterbangkan angin, konon Putri Cilinaya kemudian dipelihara oleh sepasang suami istri yang mandul di tengah hutan belantara, dan ia diyakini tetap hidup menjadi penjaga wilayah Lombok Utara hingga kini. Keyakinan masyarakat bahwa ia tetap hidup dan bisa muncul kapanpun membuat rasa ingin tahu kami semakin besar. Bersama penonton jejak misterius yang penasaran, kami bergerak menuju Tanjung Menangis, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Di desa terakhir, pertemuan dengan warga membuat rasa ingin tahu kami semakin kuat. Beruntung, kami diizinkan menelusuri keberadaan Putri Cilinaya yang disebutkan memiliki keterkaitan erat dengan Dewi Anjani. Bersama pemangku adat, kami bergerak menuju makam Putri Cilinaya. Inilah makam Putri Cilinaya itu. Semula kami mengira ia terletak di tengah hutan. Ia bukan kuburan, tetapi sesungguhnya adalah petilasan, karena sang putri sendiri diyakini masih hidup hingga kini.
Yang mengejutkan dan langsung membakar rasa penasaran adalah dikatakan bahwa Putri Cilinaya akan muncul antara maghrib dan isya di malam yang ditentukan, dan kami bisa menunggunya. Tentu saja kami akan menunggunya. Ini sangat terasa bahwa energi metafisiknya sangat kuat di sini.